Selamat menyaksikan. Aduh, kok panik. Aduh. Hai Mas Menteri. Hai. Ayo dong. Yuk pada ngumpul semua yuk. Halo semuanya. Selamat siang sobat-sobatku, sobat pesona, sobat Miss Queenku tersayang. Ayo, amin, tolong jangan keluar. Tolong 1 jam ini aja yuk. 1 jam ini aja yuk, tolong jangan keluar ya. Ya, please. Orang pertama, keren. Salam dari Cirebon, respect. Loh, gue lagi pengen. Ya, ayo, hadir. Keren. Ayo. Ngobrol Mas Menteri. Biasanya gue ngobrol sama Mas Betot. Itu Bas ya, maaf. Aduh, gue panik nih. Rambut gue acak-acakan lagi. Aduh. Ya, ntar dulu ya. Duh, gue panik nih. Ngomong gimana ya ngomongnya ya. Halo Mas Menteri. Halo, iya. Wow, Porjamilan per sempre. Hai Pak Menteri. Hai guys, tuh gitu, gue live. Aku panik nih, aduh. Bentar dulu ya, bentar. Hai Mas Menteri. Hello. Hai. Mars. Apa kabar Mas Menteri? Aku baik keadaannya. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Udah siap ngerosting, Mars? Saya nggak siap Mas Menteri. Ini mas saya cuma diomongin, disuruh aja sama anak buahnya Mas Menteri. Aduh, saya takut salah nih. Bendera Indonesia harus di roasting nih, menterinya nih. Tapi jangan Respect. takut, kita hormati institusinya. Tapi kalau kita bisa ngobrol-ngobrol untuk membangkitkan semangat imun kita, juga di tengah-tengah ini, nggak usah takut, Marcel. Yang penting kita have fun dan berkontribusi. Yang penting kita bermanfaat. Siap Mas Menteri, ya ampun. Saya sering banget ngelihat Mas Menteri lari pagi di CFD dulu sebelum ada corona. Oh ya? Iya. Benar ya? Benar, beberapa kali aku lihat dan aku pernah dikasih sepatu sama Mas Menteri yang 910. Oh ya Allah. Berarti Ingat nggak? Jadi waktu itu aku menang di acara stand up dari Mas Menteri. Aku juara satunya. Wih, keren banget. Bukannya kita udah pernah ketemu waktu inbox, waktu dahsyat? Iya, waktu dahsyat juga pernah. 2 kali kita bertemu Mas Menteri. Ya ampun. Keren banget, Aduh, Marcel. apa Aku Mas senang Menteri? banget loh, Marcel sekarang udah jadi selebgram, udah jadi artis teratas. Ceritanya sih benar-benar menginspirasi banget. Menginspirasi Amin, kita semua. Amin banget karena saya percaya banget bahwa semua orang bisa berubah gitu. Meskipun saya terakhir dari Sobat Miss Queen, kita bisa keluar dengan karya dan juga bersama Kemenkraf. Asik. Dan salut banget nih celotehannya mengenai lelah miskin OTW kaya, itu keren banget. Itu membangkitkan semangat kita. Terima kasih Mas Menteriku. Kalau boleh tahu emang Mas Menteri dulu sempat susah juga katanya ya? Sempat. Jadi waktu di PHK pernah ngerasain banget kehilangan pekerjaan, nggak punya mata pencarian, dan benar-benar penghasilan nol. Itu ngerasain banget. Tapi pas krisis itu justru menjadi pemicu membuat satu terobosan, membuka usaha, dan dari usaha yang hanya 3 orang karyawan, usaha kecil, sekarang sudah jadi usaha yang besar, udah buka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan. Marcel juga bisa kayak gitu. Amin Mas Menteri, amin. Saya kira masa paling sulit Mas Menteri pas waktu Pilpres kemarin, Mas. Udah mulai nih roasting nih, udah mulai nih. Enggak.
sedikit-sedikit Mas kita Bang ngobrol-ngobrol. Tapi sebelumnya Mas, saya seneng banget hari ini bisa berbicara sama Mas Menteri tanpa dihalangin water cannon Mas. Sumpah saya seneng banget. Ini bukti bahwa menteri yang wakil rakyat yang terbaik yang mau ngobrol langsung dengan sobat-sobat Miss Queen hari ini. Terima kasih Mas Menteri. Aduh, saya senang banget. Karena biasanya saya kalau harus ngobrol sama wakil rakyat itu harus pakai ini Mas Menteri, alma mater mahasiswa gitu-gitu. Dan juga iya biasanya pulang-pulang mata perih gitu-gitu Mas Menteri. Ada odol. Sekarang kan zamannya ini lagi PPKM darurat, jadi mau ketemu siapa aja mestinya bisa. Marcel Iya, bisa iya, iya. ketemu sama menteri, sama Menko, mungkin juga kalau lagi hoki bisa ketemu sama presiden juga melalui IG Live atau melalui virtual platform. Amin, 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 amin. Makanya mungkin karena PPKM ini mungkin saya akan menginisiasi Mas Menteri untuk para mahasiswa kalau ingin mengutarakan kesan pesannya untuk para wakil rakyat mendingan di online aja mendingan ya Mas Menteri ya. Ya online dan Ya. dibuat forumnya, dan saya sebagai sekarang bagian dari pemerintah ikut mengajak para menteri dan juga para pimpinan di negara plus 62 ini untuk Respect. lebih banyak mendengar karena saat ini kan PPKM darurat ini kita sangat prihatin ya, sangat Iya. tertekan, apalagi banyak yang kehilangan pekerjaan, terus kita mesti sama-sama bergandengan tangan untuk menekan penularan dari virus COVID-19 ini. Jadi mendengar itu kan sebagian daripada solusi. Jadi kalau kita dengar, apalagi dari mahasiswa, dari anak-anak muda, dari masyarakat, itu sangat dianjurkan. Respect mania, respect karena memang corona ini semua orang harus beradaptasi dengan corona gitu. Kayak teman saya aja Mas Menteri karena corona sekarang yang tadinya dia parkir di depan supermarket sekarang dia parkirnya online Mas Menteri. Gara-gara corona. Itu motor sama mobil gede-gede semua. Karena dia parkirnya via Zoom, dia parkirnya jadi di Zoom gitu. Kiri, kanan, ya, oh. Aduh, tabrakan deh. Tapi untuk orang seperti Mas Sandiaga Uno mungkin kalau putar balik kayaknya nggak ngasih receh kayaknya kalau di mobil ya Mas Menteri ya. Langsung kasih BPJS kali ke orangnya. Bagaimana Pak? Pak Oga itu ya, Pak Oga. Iya. Ya, waktu dulu kan aku pernah tugas di DKI ya, waktu di Pemprov. Salah satu perilaku yang semakin menjamurnya Pak Oga itu kalau kita berikan uang pas lagi muter itu malah makin banyak Pak Oganya. Jadi, iya Mas Menteri. Jadi aku selalu bilang sama Pak Lurah, sama Satpol PP, mungkin Pak Oga itu malah diberdayakan gitu, dibukakan lapangan kerja, dicari kegiatan yang mampu untuk mungkin di pasar-pasar yang suka macet itu mereka dijadiin pengatur lalu lintas, tapi diseragamin, dikasih gaji yang tetap, dan banyak yang jadi pasukan oranye, jadi pasukan biru, jadi banyak yang kita tarik pada saat itu. Wah, respect. Keren banget, keren banget. Itulah kenapa kali kita selalu bersih Pak Mas Menteri ya. Waktu di Jakarta 2 tahun itu ya Mas. Iya. Mas, katanya mau dikit-dikit aja ini Mas. Hosting bener nih. Udah banyak itu yang, tadi udah sebagai dari para pejabat-pejabat di lingkungan Kemenparekraf nih, deputi, direktur, terus dari Poltekpar semua. Karena dia nggak bisa ngerosting menterinya, sekarang dia pikir diberikan kesempatan buat Marcel yang ngerosting. Iya Mas Menteri, saya jadi tumbalnya Mas Menteri. Saya adalah orang yang mewakili para deputi dari Kemenkraf. Mangga, silakan Marcel, di roastingnya dimulai. Oke Mas Menteri, saya roasting dikit-dikit aja Mas Menteri ya. Ini Mas saya baca dulu aja faktanya Mas Menteri ya.
Jadi untuk teman-teman semuanya buat 1.228 orang hari ini. Mas Menteri, Bapak Sandiaga Uno. Abangku ini memang cocok banget jadi menteri karena Pak Sandi ini katanya pernah sempat memecahkan rekor muri, pernah belusukan ke 1.000 titik di ibu kota dalam 1 tahun. Bener ya Pak ya? Benar Marcel. Bener ya? Itu terbukti ada 2 hal dari sisi Pak Sandiaga Uno. Yang pertama, Pak Sandiaga Uno ini memang rajin dan sangat peduli dengan Jakarta. Yang kedua, dia ini memiliki bensin yang banyak. 1.000 titik. Kalau saya jadi bapak mah bensin saya tekor, Pak. Waktu itu pakai Datsun Go, jadi hemat, bro. Pakai Datsun Go, Pak. Jadi dulu pakai Datsun Go, jadi wah itu hemat banget. Sehari hemat banget ya. Kelilingin Jakarta bensinnya. 1 liter bisa sampai puncak itu katanya Pak Datsun Go tuh. Saking iritnya dia. Mas Menteri ketawanya banyak banget, banyak masalah ya Mas Menteri. Mas Menteri kalau butuh cerita saya siap kok Mas Menteri, cerita aja lah nggak apa-apa. Saya mau tahu nih kan PPKM ini udah jalan sekitar 1 minggu lebih. Gimana bikin konten-konten dan dapat ide-ide untuk stand up komedinya maupun materi-materi ini dapatnya dari mana biasanya? Kalau aku pribadi sih lebih ke materi-materi stand upku itu udah dari keresahan sendiri sih Mas Menteri. Keresahanku yang aku berasal dari keluarga yang susah, yang miskin, yang biasanya orang tuh kalau dikatain miskin, dikatain susah, itu selalu harusnya banyak yang minder, banyak yang kena mental illness. Tapi aku malah mencoba untuk merubah stigma itu, bahwa ya kita nggak apa-apa hari ini miskin, tapi kalau misalkan kita lemah, masa depan kita akan miskin lagi gitu. Tapi kalau misalkan kita hari ini miskin, terus kita bisa merubah itu semua, merubah mindset itu dengan memiliki tragedi plus waktu sama dengan komedi, itu bisa menjadi hal yang terbaik untuk kita bersama dengan Kemenkraf. Waduh, gimana Mas Menteri? Bagus nggak saya ini? Saya mau ambil tiduran boleh nggak sih? Boleh. Itu ngomong-ngomong Boleh, di ya? belakang itu apa kayak ada seng-seng gitu tuh? Iya ini Mas Menteri, ini kunci Belanda. Aduh nggak baik ya, gini aja dah. Aduh saya panik nih. Mas Menteri. Iya. Tapi kalau boleh tahu nih, Mas Menteri nyesel nggak sih? Ini kan lagi menteri, jadi menteri nih terus tiba-tiba kehantam sama pandemi. Ada banyak pasti kan hal-hal yang tertunda kan Mas Menteri? Jujur deh. Sebetulnya nggak boleh ngomong nyesel ya, karena semuanya terjadi karena sudah menjadi takdir dan suratan dari Yang Maha Kuasa. Jadi di Kemenparekraf ini saya masuk dalam keadaan yang sangat-sangat prihatin bahwa kunjungan wisata itu boleh dikatakan terjun bebas sampai 80%, turunnya dari wisatawan mancanegara, wisatawan Nusantaranya turun sampai 30%. Nah, saya menyusun strategi sama teman-teman dari Kemenparekraf dan alhamdulillah sampai bulan Juni kemarin sudah mulai meningkat 2-3 kali lipat kunjungan. Tapi kan sekarang PPKM darurat. Nah, sekarang saya menyadari bahwa di tengah-tengah PPKM darurat bahwa kita ini menggunakan harusnya kekuatan kreativitas kita dari segi ekonomi kreatif untuk mendukung sektor kita, terutama 34 juta masyarakat Indonesia yang lagi betul-betul ngalamin tekanan dari segi pendapatannya hilang, penghasilannya berkurang, mata pencariannya sekarang terancam. Jadi Marcel, saya ingin menyemangati, memberikan optimisme bahwa ekonomi segera bangkit, lapangan kerja bisa kita cetak. Amin. Dengan kreativitas kita. Jadi konten-konten kreatif yang sekarang kita lihat di Pesona ID_travel ini akan menjadi suatu kekuatan buat kita untuk bangkit dan pulih. Itu yang akan menjadi mudah-mudahan modal kita untuk tampil dengan penuh semangat dan bisa menang melawan COVID dan bangkit di saat sulit. Jadi sekarang kan pasti yang banyak yang pengen sobat Pesona ID ini pengen jadi konten kreator lah yang kreatif seperti apa, ada tips nggak untuk teman-teman ini agar bisa dapat konten-konten yang mungkin receh tapi berguna gitu, mungkin simple tapi menghibur, ada nggak tipsnya?
Intinya sih kita belajar sih, maksudnya ya apa yang kalau saya pribadi ya dari stand up Indonesia, komika-komika saya tonton semuanya videonya Mas Menteri, sampai ke komik-komika yang di luar negeri kayak Russell Peters, kayak Kevin Hart, ya gitu-gitu banyak banget yang saya tonton untuk saya pelajari sudut pandangnya dia seperti apa gitu. Jadi bisa diaplikasikan ke diri saya, dan pertama itu intinya ingin belajar dan ingin meluangkan waktu gitu. Jadi di bidang kreatif seperti stand up komedian seperti saya gitu, yang kita investasikan adalah waktu, karena itu yang paling mahal. Ketika kita punya waktu yang lumayan banyak dan kita pakai itu untuk belajar, jadi itu bisa membuat kita jadi lebih pro lagi nanti. Selain itu, kalau di stand up komedian lebih ke jujur. Jadi udah kita akuin aja kalau kita seperti apa keadaannya. Jadi kita nggak boleh kayak ih apaan sih. Kalau kalau komedi tuh kalau nggak jujur jatuhnya malah jadi cringe, jadi kaku jadinya. Jadi krik-krik gitu ntar Mas. Jadi kalau di stand up komedi seperti itu, dan mudah-mudahan ini bisa dipakai ke segala bidang kreatif yang lain ya, misalkan ya apapun itu, karena saya kan dulu basicnya cuma sekolah lulusan SMK Mas Menteri. Saya belum kuliah. Tapi karena di segi kreatif ini saya bisa bangga bahwa sekarang penghasilan saya lebih banyak daripada orang yang kuliah gitu. Jadi seneng banget hari ini. Bisa dibilang saya hari ini udah kaya banget Mas Andi. Mungkin rekening Mas Andi sama saya beda 300.000 kali ya. Saking kayanya saya nih. Kacau. Sekarang Mas Andi yang saya takutin nih. Sekarang bukan debt collector Mas. Lebih ke orang pajak sih takut nih. Saya takut salah. Mas Menteri juga takut gak sih? Ayo cerita yuk. Jujur aja lah teman. Mas Menteriku sayang. Hah, Terima kasih udah banyak Marcel. Sampai jumpa nanti di siap, Mas Menteri. Di lokasi setelah PPKM darurat selesai. Guys, tetap semangat. Tadi seperti yang saya bilang, bangkit di saat sulit, menang melawan COVID bersama Pesona ID. Yes, we can do it. Mantap sekali. Dan jangan menjadi kaum rebahan. Kita harus menjadi agen dari perubahan. Terbaik. Love you Mas Andi, sehat-sehat ya. Dadah. Mas Andi, aku screenshot boleh nggak? Hah? Screenshot boleh nggak screenshot? Boleh. Wih. Terima kasih Mas Andi. Love you, sehat-sehat ya. Sampai ketemu, sukses semuanya. Siap Mas, love you dah. Terima kasih sudah menonton. Bye. Jangan lupa like dan subscribe Zep15.